Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang buku besar dan neraca saldo pada perusahaan dagang. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencatatan ke buku besar pada perusahaan dagang? Lalu, apakah terdapat perbedaan antara buku besar pada perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Mari kita simak lebih lanjut ya. Jadi, yang dimaksud dengan pencatatan ke buku besar pada perusahaan dagang adalah kegiatan di mana kita menjumlahkan kolom-kolom pada jurnal khusus sehingga jumlah-jumlah pada sesi debit sama dengan jumlah-jumlah pada sisi kredit atau yang biasa kita kenal dengan istilah balance. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar pembantu. Nah, disinilah letak perbedaan antara buku besar pada perusahaan jasa dengan buku besar pada perusahaan dagang. Jika pada perusahaan jasa kita tidak menemukan buku besar pembantu, pada perusahaan dagang digunakan buku besar pembantu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan buku besar pembantu? Yang pertama, mengenai pengertian. Jadi, buku besar pembantu merupakan akun-akun individu yang merinci akun induknya dan perpanjangan dari buku besar utama yang mencatat secara lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Lalu yang selanjutnya, mengenai jenis buku besar pembantu. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis buku besar pembantu. Namun pada perusahaan dagang kita cukup memfokuskan pada dua jenis buku besar pembantu. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang, yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai definisi dari kedua jenis buku besar pembantu tersebut. Yang pertama, definisi dari buku besar pembantu piutang. Yaitu pada buku besar pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Pada buku ini tercatat rincian data debitur serta nominal tagihan. Kemudian yang selanjutnya, definisi dari buku besar pembantu utang, yaitu akun individu yang memerinci akun utang dagang. Pada akhir bulan disusun pula daftar saldo utang dagang yang memuat nama-nama kreditur beserta saldonya masing-masing. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari buku besar pembantu. Jadi dengan dibentuknya buku besar pembantu pada perusahaan dagang memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Di antaranya, yang pertama memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi karena buku besar pembantu itu dibuat dan dicatat secara lebih detail dan spesifik dari transaksi tertentu, maka dengan begitu dalam proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pembanding ketelitian. Jadi ketika di akhir ditemukan adanya suatu permasalahan atau adanya tidak balance dari saldo-saldo di sisi debit dan kredit, maka kita bisa
mengecek atau melakukan cross check pada buku besar pembantu. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah menemukan kesalahan atau permasalahan yang ada. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai pembagian tugas. Dengan pembagian tugas ini juga bisa memberikan efisiensi dan efektivitas. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mempermudah pencarian informasi. Karena memang buku besar pembantu dibentuk dan dicatat secara lebih spesifik dan mendetail, sehingga informasi yang kita cari bisa ditemukan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara memposting ke buku besar utama. Jadi di sini saya ambil contoh dari jurnal khusus kita posting pada buku besar. Di sini saya menggunakan jurnal pembelian. Ada 3 transaksi. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk dari buku besar pada perusahaan dagang dengan buku besar pada perusahaan jasa itu sama. Kolom-kolomnya sama. Kemudian akun-akunnya juga sama kurang lebih ya. Nah, yang pertama ini ada jurnal pembelian. Ada 3 transaksi yaitu pada tanggal 1 di mana melakukan pembelian barang dagang sejumlah 3 juta pada sisi debit, kemudian kreditnya utang sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 5 Januari melakukan pembelian serba-serbi peralatan dengan jumlah Rp750.000. Kemudian pada sesi kredit yaitu utang Rp750.000. Dan pada tanggal 15 Januari 2020 melakukan pembelian barang dagang sejumlah 3 juta dan pada sisi kredit utang sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di akhir kita jumlahkan di mana pembelian pada sisi debit sejumlah 6 juta rupiah. Kemudian untuk serba-serbi yaitu Rp750.000 dan pada sisi kredit utang sejumlah Rp6.750.000. Kemudian kita posting ke buku besar. Yang pertama, untuk tanggal, kolom tanggal kita isi yaitu 31 Januari 2020. Untuk keterangannya di sini kita isi jurnal pembelian karena di sini yang kita posting adalah transaksi pembelian. Kemudian untuk referensinya kita isikan jurnal pembelian 021. Nah, 021 ini diambil dari jurnal pembelian tadi ya, jurnal khusus terdapat pada halaman 021. Kemudian untuk kolom debitnya sebesar 6 juta rupiah, yaitu kita ambil dari jumlah saldo pembelian pada jurnal pembelian tadi. Kemudian untuk sisi kreditnya karena tidak ada ya, maka kita kosongi. Dan selanjutnya pada kolom saldo itu kita ambil dari sisi debit itu sendiri yaitu sebesar 6 juta rupiah. Oke, buku besar sudah kita bahas. Selanjutnya kita membahas mengenai neraca saldo pada perusahaan dagang. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo pada perusahaan dagang? Kita simak lebih lanjut. Jadi, yang dimaksud dengan neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jadi daftar saldo atau neraca saldo pada perusahaan dagang itu hampir sama dengan neraca saldo pada perusahaan jasa,
yaitu daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang diperoleh dari buku besar. Lalu bagaimana langkah-langkah pembuatan neraca saldo? Yang pertama, kita perlu menghitung terlebih dahulu saldo setiap akun pada buku besar utama. Setelah itu, kita menuliskan nama-nama akun elemen aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya secara berurutan sebagaimana terdapat pada buku besar utama ke kolom nama akun pada neraca saldo. Kemudian yang ketiga, menuliskan masing-masing saldo yang ada di buku besar utama ke neraca saldo sesuai dengan nama akunnya. Yang keempat, menghitung total kolom debit dan kolom kredit. Kemudian yang terakhir, mencocokkan total kolom debit dan kolom kredit. Nah, di sini harus balance antara kolom debit dan kredit. Artinya jumlah saldonya harus sama, seperti itu. Untuk cara memindahkan ke neraca saldo, di sini saya ambil contoh, kita pindahkan akun kas dari buku besar ke neraca saldo. Untuk yang pertama, sebelumnya teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk atau format dari neraca saldo pada perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu sama ya. Nah, yang pertama di sini ada KOP, di atas kolom neraca saldo itu ada KOP, di mana paling atas itu perlu disebutkan nama perusahaan. Kemudian di bawahnya kita tuliskan neraca saldo, dan untuk yang paling bawah kita tuliskan tanggal, bulan, dan tahunnya. Sesuai dengan contoh, kita masukkan tanggalnya adalah 31 bulannya Juli tahunnya 2020. Nah, untuk kolom yang pertama di situ ada nomor akun. Nomor akun kita ambil dari akun yang ada pada buku besar ya, di atas sebelah kiri atas itu ada tulisan nomor akunnya, kita tinggal pindahkan. Di contoh nomor akunnya adalah 101, maka kita masukkan 101 pada kolom nomor akun. Kemudian yang selanjutnya pada kolom nama akun kita isikan sesuai di buku besar. Jika kita ingin memindahkan akun kas, maka pada nama akun di sini kita tulis kas. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom debit, di mana kolom debit ini diambil dari jumlah saldo pada kolom buku besar. Nah, di sini jumlah saldo dari akun kas yaitu senilai Rp6.500.000. Maka kita masukkan angka Rp6.500.000 pada kolom debit. Nah, begitu juga seterusnya sampai akhir. Untuk nama akun perlu diingat harus sesuai urutan, yaitu dari aktiva, utang, dan seterusnya. Kemudian di akhir perlu kita jumlahkan antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, jumlah kedua kolom tersebut harus sama atau beda. Nah, itu adalah beberapa pembahasan mengenai materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai buku besar dan neraca saldo pada perusahaan dagang. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.